Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, pembina Dewan Syuro senior Majelis Taklim Iwamit On Air, Ibu Ketua, Wakil Ketua dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian beserta pengorbanannya, santri-santri Iwamit On Air, santriawan, santriawati Iwamit On Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di aula Iwamit On Air dalam rangka acara apa Bu jenenge? Alah. Darussalam. Senja. Alhamdulillah pada sore hari ini ya meminta tema hal-hal yang dilakukan setelah Idul Fitri agar hidup lebih berarti. Ini tema yang diminta panitia yang baru tadi sekitar jam 2 disampaikan kepada kami tentang tema pada sore hari ini, yaitu tentang hal-hal yang dilakukan setelah Idul Fitri agar hidup lebih berarti. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita membaca Al-Quran, ending daripada puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita semua bagi yang beriman untuk berpuasa. Tentunya Allah punya tujuan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang ending daripada puasa. Sehingga ketika puasa selesai, maka datanglah satu Syawal yang kita melaksanakan namanya Idul Fitri. Namanya Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian, kembali menjadi pribadi yang fitrah, yang artinya kita tanpa dosa. Maka apa yang dilakukan setelah Idul Fitri, jaga kesucian dengan sebaik-baiknya. Yang dilakukan apa? Menjaga kesucian ini jangan sampai ternodai kembali, karena setelah Idul Fitri kita dibebaskan Allah, dipun bersihkan dari segala dosa, karena Ramadan memang di samping untuk mentarbiyah kula panjenengan. Ramadan ini kan pentarbiyah. Ramadan ini sebuah pendidikan yang sehingga dengan tarbiyah Ramadan itu kita bisa mengambil hikmah. Makanya ada beberapa amal. Amal itu tampak diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila ada 3, wakila ada 4. Makanya kalau orang itu Ramadan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ramadan dilaksanakan bukan hanya saumul awam saja.
tapi dia mampu untuk melakukan saumil khusus, maka sedikit banyak ada pelajaran yang terdapat melalui Ramadan yang dia lakukan, sehingga habis Ramadan pelajaran itu masih membekas. Jadi untuk melihat apakah setelah Ramadan ini kita nanti lebih baik napa mboten, memang ada 4 amalan, wakil ada 3 amalan. Yang amalan itu diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala ini kelihatan setelah amal itu dilakukan. Makanya kalau ingin tahu apa sih yang dilakukan seseorang setelah Ramadan, ya tinggal lihat dulu apakah dia Ramadannya tadi diterima Allah napa mboten. Ini yang menjadi kunci. Ketika seseorang Ramadannya diterima oleh Allah, saya pastikan ya, dipastikan orang ini habis Ramadan tentunya lebih baik, seperti yang ditema, hidup akan lebih berarti ketika dia menjalankan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa kita tidak diterima oleh Allah, Ramadan kita tidak diterima oleh Allah, tentunya hal-hal yang kita lakukan ya pasti tidak akan berpotensi menjadikan hidup kita berarti. Karena ada Ramadan maupun tidak ada Ramadan, la farqa bainana, tidak ada perbedaan di antara kita. Eneng Ramadan karo boten Ramadan tidak ada beda. Karena apa? Ramadan tidak mampu memberikan pelajaran kepada kita. Kenapa? Karena Ramadan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan saya sampaikan ada beberapa amalan, wakilah 3, wakilah 4. Yang amalan itu diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala tampak setelah amal itu dilakukan. Jadi ono ngamal niku ketompolan botene di hadapan Allah itu ada 3. Wakilah ada 4. Jadi jenengan akan tahu bahwa amalan orang ini diterima oleh Allah. Apa yang dilakukan dia diterima oleh Allah, kesabarannya diterima oleh Allah. Itu tampak betul setelah amalan itu dikerjakan. Di antaranya adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji seseorang akan diterima oleh Allah dan tidaknya betul-betul tampak hajinya hajjan mabruran atau hajjan maburon, ini akan tampak betul setelah dia pulang dari ibadah haji. Jadi ibadah haji niku mabrur lan botene hajine itu tampak setelah haji dilaksanakan. Setelah haji bisa lebih baik enggak daripada sebelum dia berangkat haji. Ini tong kitab Tambul Ghafilin dipun terangaken. Sebelum dia haji dan pulang dari haji ada perbedaan enggak? Sebelum haji dianya bakhil. Sebelum haji sholat jamaah enggak mau. Sebelum haji dia tidak mau beribadah yang lain. Sebelum haji bakhilnya ketahuan. Setelah haji subhanallah bermasyarakat baik, subhanallah jamaahnya tambah baik, sedekahnya tambah baik. Ini pertanda bahwa orang ini hajjan mabruron, hajinya mabrur dalam arti haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadah sabarnya orang yang sakit. Ketika ada orang diuji oleh Allah dengan sakit, kita akan tahu apakah sakitnya dalam kesabarannya diterima oleh Allah napa mboten ketika dia sakit. Tampak setelah sakit dilalui, habis sakit dia mampu ndak untuk menjadi lebih baik daripada sebelum sakitnya. Lembian sadurunge lara ora gelem jamangah, bareng lara diberikan kesembuhan oleh Allah, dia mensyukuri kesembuhan itu, dia gunakan untuk ibadah yang lebih baik. Maka jamaah yang dirahmati Allah, memanglah tampak ketika orang itu sakit, Allah akan memberikan kesabaran yang istimewa betul kepada pribadi orang yang sakit. Dipun lihat awal dia menandang sakit itu, apa yang dilakukan, apa yang terucap dalam lisannya. Makanya dalam satu riwayat dipun dawuhaken, Allah mengutus 2 malaikat ketika mau menguji hamba dengan sakit. Malaikat ini bukan satu, inilah disiplin Allah seperti itu. Karena Allah ingin menjadikan ini saksi, maka Allah tidak hanya mengutus 1 malaikat,
tapi Allah menurunkan 2 malaikat untuk digunakan sebagai saksi, diperintah untuk mendengarkan, hai malaikatku, datanglah kamu pada si fulan, yang pada hari ini si fulan akan saya ganjar namanya sakit. Entah itu sakit kepalanya, entah sakit perutnya, entah sakit boyoknya. Kamu akan saya gunakan sebagai saksi apa sih yang terucap di dalam lesannya ketika awal mula penyakit ini saya timpakan pada hamba. Jadi Allah menurunkan 2 malaikat untuk jadikan saksi ucapan apa sih yang pertama yang terlepas dalam hanya orang yang diganjar Allah musibah sakit. Ketika dia mengatakan alhamdulillah wahai malaikatku, sampaikan kepadaku. Ketika ada orang saya kasih sakit kepala, sakit langsung seleng sakitnya. Kemudian lesannya mengatakan alhamdulillah, loro tempat ruas langsung alhamdulillah. Wahai malaikatku, saksikan bibirnya. Kalau umatku ini yang kutimpa sakit kok dia mengatakan alhamdulillah, sampaikan pada saya. Allah sudah tahu tanpa ada malaikat pun Allah tahu. Ini disiplin Allah secara formalitas Allah tunjukkan kepada kita semua. Seksi yurame sitok karena satu tidak cukup, maka Allah menurunkan 2 malaikat. Ketika apa janji Allah? Ketika hambaku yang kutimpa sakit ini mengatakan alhamdulillah pertama kali ketika ketimpa sakit, andai aku matikan, andai orang ini mati karena sakit yang kutimpakan dan diawali dengan alhamdulillah, aku berjanji adkhaltuhu al-jannah, maka aku akan masukkan dia ke surga. Namun ketika aku memberikan kesembuhan kepada orang ini, maka akan aku ganti aliran darah yang baru. Akan aku ganti dengan daging-daging yang baru. Bukan daging-daging yang dari makanan haram kemarin, enggak. Tak ganti semuanya. Peredaran darah, aliran darahnya, darah yang baru, dagingnya daging yang baru. Maka setelah dia sembuh dari sakitnya, akan tampak lebih khusyuk di dalam ibadahnya, lebih cinta kepada akhiratnya. Ini orang yang sabar dalam sakitnya. Maka termasuk 3 hal ini. Ketika orang ini melaksanakan suatu amalan, diterima Allah dan tidaknya. Yang kedua adalah ketika orang habis sakit tambah lebih baik apa enggak? Kalau dulu sebelum sakit dia tidak pernah baca Quran, setelah sakit dia mempeng baca Quran. Oh, alamat bahwa sakitnya di dalam kesabarannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, yaitu orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadan. Ramadan kita akan tampak dan tidaknya diterima oleh Allah napa boten tampak setelah Ramadan ini usai. Ketika Ramadan usai, ketika kita Ramadan menjalankan ibadah kok diterima Allah, ketika kita di Ramadan mempeng, maka habis Ramadan kita lebih mempeng lagi. Ini pertanda bahwa Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita Ramadan sering baca Quran, Ramadan kita mempeng membaca Al-Quran khataman, dikit-dikit khataman, bukan khataman dikit-dikit tapi dikit-dikit khataman, dikit-dikit khatmil Quran. Coba kita akan lihat nanti habis Ramadan, apakah aktivitas yang seperti ini, seperti yang di Ramadan kita lama ini, apakah makin tambah baik atau justru menurun drastis? Kalau menurun berarti mau tidak mau Ramadan kita belum diterima oleh Allah. Kalau Ramadan belum diterima oleh Allah, artinya Ramadan ini belum berarti untuk kita, yang artinya belum bisa menjadikan sebuah sebab untuk habis Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Jamaah dimati Allah. Kalau melihat la'allakum tattaqun, tidak perlu dipertanyakan apa yang dilakukan orang-orang yang berpuasa setelah usai Ramadan ini, sehingga hidup lebih berarti, tidak perlu dipertanyakan, karena dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga perlu kita ketahui apa yang perlu dilakukan, apa yang dilakukan, hal-hal apa yang dilakukan Salatul Fitri. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk berebut salah. Itu akan muncul ketika Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia itu berebut benar.
sampean tingali dimanapun majelis orang itu ketika ada permasalahan, rata-rata mereka berebut untuk mendapatkan kebenaran. Sampean cek mawon wong niki lek geger, ana wong kok udur, ana wong kok eneng masalah. Pasti di dalam permasalahan mereka berdua ingin berebut yang benar dan itu watak manusia. Maka ketika Ramadan ini dijadikan sebuah pentarbiyahan, maka Ramadan banyak pelajaran yang didapat orang yang beriman ketika dia menjalankan puasa. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala tentunya akan banyak pelajaran yang didapat sehingga habis Ramadan pelajaran itu akan membekas di dalam hati. Di antara pelajaran Ramadan, kenapa Allah memberikan kita perintah wajib berpuasa? Agar kita bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang lapar. Kalau kita menjadi orang yang lapar, kita akan tahu sehingga kita akan dididik untuk menjadi orang yang dermawan, dididik untuk menjadi orang yang punya sosial tinggi. Karena apa? Ya Allah, rasane wong luwe kaya ngene iki ya Allah. Betapa saudara-saudara kita di luaran sana yang kurang beruntung dalam hidupnya, sehari hanya makan sekali. Betapa laparnya perut mereka. Kita diberitahu oleh Allah ngene iki lho, yo rasane wong poso. Yang berpuasa, orang yang tidak makan dalam seharian penuh, padahal kita sudah sahurnya sudah diakhirkan. Buka puasa, engkau bengi jam 10 buka lagi. Lho ngono sik wong rasane. Coba kita jadikan pelajaran. Ya Allah, orang-orang yang kurang beruntung di luaran sana pasti merasakan lebih dahsyat daripada puasa kita. Karena kita puasa masih makan 2 kali, bahkan 3 kali. Orang di luar sana yang tidak beruntung, tidak puasa maupun puasa, mereka hanya makan sehari. Maka kita akan dibimbing untuk jadi pribadi yang lebih baik, untuk punya jiwa sosial yang tinggi. Akan menghargai orang, akan merasakan bagaimana sih rasanya orang kalau seharian hanya makan sekali. Sehingga ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa orang yang keluar dari Ramadan pasti punya jiwa sosial yang tinggi. Ini di antara beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari puasa Ramadan. Sehingga kita betul-betul menemukan pentarbiyan ini dengan baik. Sehingga orang-orang yang habis Ramadan, ketika dia menyadari bahwa Ramadan ini adalah sebuah pendidikan, maka habis Ramadan yang pertama dia akan bersyukur pada Allah. Habis Ramadan tetap bersyukur, ya Allah, 1 hari bisa makan 3 kali anak istri kita, anak suami kita 1 hari makan 3 kali. Kita akan bersyukur. Karena begitu rasanya orang yang lapar. Di luar sana orang-orang yang hanya makan sehari semalam hanya sekali. Betapa dia merasakan lapar itu luar biasa. Alhamdulillah, habis Ramadan kita diberi pelajaran untuk menjadi pribadi yang bersyukur karena kita diberi kecukupan oleh Allah daripada orang-orang yang kurang beruntung di luar sana hanya 1 hari makan sekali. Yang kedua, sosial kita akan lebih tinggi. Ini pelajaran yang didapat setelah Ramadan. Maka habis Ramadan dipastikan kalau Ramadan kita mampu mentarbiyah kita, maka dipastikan manusia ini habis Ramadan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya bukan hanya dia Idul Fitri saja, tapi akan tampak kebaikan demi kebaikan yang terwujud dalam kepribadiannya karena belajar dari Ramadan. Yang berikutnya dia akan menyadari betapa orang itu lemah. Dengan puasa kita akan menyadari, ya Allah, orang itu lemah kayak gini. Kalau orang tahu kalau kita itu lemah, ternyata kita itu lemah. Tidak makan sehari saja lapar, kita lemah. Sehingga tidak akan mungkin akan ada ketakaburan yang muncul dalam pribadi kula panjenengan. Ini pasti kalau kita mampu mengambil hikmah, mampu mengambil pelajaran dari Ramadan ini. Ya Allah, banyak pelajaran yang akan mendorong manusia habis Ramadan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka Quran mengatakan la'allakum tattaqun. Sudah puncak ini kalau sudah bicara takwa. Wasani'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nah,
puasa. Kalau puasa endingnya la'allakum tattaqun. Tattaqun itu bagaimana? Takwa itu bagaimana? Siapa orang yang bertakwa? Oh, orang yang bertakwa itu orang yang Allah sediakan surga. Kenapa orang yang bertakwa kok Allah sediakan surga? Ya jelas lah. Karena apa? Karena mereka sudah bisa melakukan beberapa kebaikan. Yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Ini pribadi bertakwa lah. Mulanya setelah Ramadan, paling tidak kita sebutkan 3 hal ini kalau kita memang bisa bertakwa. Yunfikuna fis-sarra'i wa dharra wal kaziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Apa yang dilakukan Ramadan? Apa yang dilakukan saat Ramadan agar itu berarti yo 3 perkara ini. Makanya jangan tanya tentang apa yang Pak pertanyakan pun, kalau Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan muncul 3 hal dalam hidup kita. Yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kenapa? Karena puasa dijanjikan oleh Allah la'allakum tattaqun. Kalau la'allakum tattaqun, maka surga disediakan mereka. Kenapa kok surga disediakan orang yang bertakwa? Ya jelaslah dia punya sosial yang tinggi. Yunfikuna fis-sarra wa dharra. Sehingga ketika dia menjadi keluar dari Ramadan akan menjadi pribadi yang dermawan. Sehingga kelas dermawannya kalau sudah muttaqin, tidak main-main, bukan hanya sakha, bukan hanya jud, tapi dia dermawan yang sudah mencapai kelas karom. Lomo itu kan terung tingkatan. Dermawan itu ada 3 tingkatan. Lah kulon jenengan wis katut tingkatan yang kepiro? Jamaah Iwamit pun ada di tingkatan yang keberapa tentang kedermawanannya. Nah, kalau bakhil pun juga ada tingkatan, ada namanya bukhlun, ada yang namanya sukhun, itu pun juga berkelas tentang kebakhilan seseorang. Lomo pun demikian, kadar lomo menungso berkelas, ada yang berkelas sakha, ada yang berkelas jud, ada yang berkelas karom. Apa itu kelas sakha? Kelas sakha iki lengei meksa. Yo gelem ngei tapi meksa ndek. Yo tak ngei ngene. Meksa model. Ya. Nek jud, lomone wong jud, dia memberi, dia akan memberi orang yang meminta maupun tidak diminta, dia akan memberi. Tapi orang-orang yang dia senangi. Tapi kalau karom, diminta maupun tidak diminta, baik yang minta orang yang dicintai ataupun yang minta orang yang memusuhi, dia mampu memberikan dengan keikhlasan hatinya. Dialah orang yang mencapai kelas karomun, luman sing luar biasa. Nah, luman sing kelas paling. Makanya surga, jaminannya surga. Soalnya la'allakum tattaqun, kita kembalikan. Napa kok poso endingnya la'allakum tattaqun? Setelah la'allakum tattaqun kita berbicara wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Oh, kok orang yang bertakwa dalam surga? Kenapa? Ya jelaslah orang yang bertakwa. Yang paling menonjol antaranya yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Dia tidak akan pernah menghentikan. Tidak ada kata tidak untuk tidak bersedekah, kata dia. Tidak ada kata tidak untuk tidak berinfak, kata mereka orang yang bertakwa. Apapun itu solusinya, apapun itu keadaannya, dia akan tetap mampu memberi. Dan mulane bar Ramadan apa dilakukan? Tidak usah kamu tanyakan apa yang dilakukan. Ketika Ramadan kita diterima oleh Allah, pasti akan muncul haliah yang seperti ini. Anda akan lebih dermawan. Yang kedua apa? Anda akan lebih bisa menahan amarah. Ora gampang mutung, ora gampang gedeng koncone. Ini yang akan Anda dapat tanpa kamu usahakan apa. Kalau Ramadan kita betul-betul sampai diterima di hadapan Allah, Bu Ibu, Masya Allah, ini akan muncul kadziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul
sinin. Pasti itu akan tampak dalam pribadi orang yang menjalankan Ramadan dengan penuh hikmah. Ibu-ibu, mbak-mbaknya yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Ini Ramadan mentarbiyah kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Ramadan ini betul-betul mentarbiyah, maka kita harus tahu kenapa kita harus puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal ditanya oleh Allah, wahai akal, man ana wa man anta? Akal menjawab, anta rabbi ana abduka. Jenengan pangeran kula Gusti lan kula niki kawula panjenengan. Maka akal selalu mengarah kepada kebaikan. Maka ketika ada orang sudah menjalankan keburukan disebut wong ilang akale. Wis ilang nalare. Ana bapak mateni anak tirine, ana bojo mateni sing wedok. Itu disebut orang sudah hilang akal sehatnya, gitu. Oh, ilang akale. Mosok eneng bapak mencabuli anaknya sendiri. Itu hilang akalnya. Kalau kita menyebutnya dia orang yang sedang hilang akalnya. Kenapa? Kalau akal udah hilang, gak mungkin melakukan seperti itu. Mendahulukan yang terbaik, tidak pernah akal berbuat yang buruk. Maka ketika ditanya, wahai akal, man ana wa man anta? Akal menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Anta rabbi, ana abduka. Kula niki jenengan pangeran kula kawula panjenengan. Ketika Allah menciptakan nafsu, Nabi ditanya, ya nafsu man ana wa man anta? Piye jawaban nafsu? Ana, anta. Wah, bocah dia blek banget. Dan nafsu ini diletakkan dalam pribadi manusia. Mulane lek ana wong liwat bakhil ya manusiawi. Ana wong kok bakhilnya pitung penyukur manusiawi. Ana wong kok irine karo tangga ora seblangane manusiawi. Tapi jangan Anda turuti. Anda harus bisa menghilangkan itu semua agar kita di dalam setiap ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah diterima oleh Allah, maka buah daripada ibadah-ibadah itu akan dapat kita rasakan baik di dunia maupun di akhiratnya. Yo nafsu sing duwe nalar kaya ngono diciptakno Allah, man ana wa man anta ya nafsu. Dia jawab anta anak-anaknya apa lo takon kowe aku ya aku, sampean saya. Itu cocok repot tanya-tanya. Loh, Masya Allah, akhirnya nafsu dimasukkan dinar diobong ning gone geni selama 1000 tahun. Jadi iki lho wong padha poso iki diantarane ini. Di samping beberapa hari yang lalu yang saya sampaikan, kenapa kita harus berpuasa Ramadan 30 hari. Sudah saya sampaikan kok, asbab musababnya kita harus puasa sudah saya sampaikan. Nah, di antaranya karena manusia ditemplokin nafsu iki lek akhir dikon poso. Wah yo delarung ra karu-karuan. Mulane kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Ya, kenapa Ramadan dikatakan sahrun azimun mubarakun? Ya, karena Ramadan ada kewajiban perintah untuk berpuasa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini agung di antara keagungan dan keberkahannya diwajibkannya umat Nabi Muhammad untuk berpuasa. Coba andai saja Allah tidak mewajibkan kita puasa 1 bulan. Oh, banyak manusia yang tidak pernah berpuasa. Untungnya Allah mewajibkan. Karena wajib inilah kita bisa berpuasa. Sehingga kita diajarkan untuk mampu mengendalikan nafsu. Nah, ketika nafsu dibakar di api neraka 1000 tahun, diangkat dari api neraka, ditanya malih nafsunya, ya nafsu man ana wa man anta? Dia tetap jawab anak-anak anta. Masya Allah, dablek klimat. Akhirnya dimasukkan finaril ju, dimasukkan di neraka lapar selama 1000 tahun. Setelah itu diangkat kembali, baru ditanya man ana wa man anta ya nafsu? Dia jawab anta rabbi wa ana abduka. Untuk menjadi orang baik memang harus puasa. Memang harus puasa karena nafsu inilah yang membawa kita jelek, itu nafsu. Karena kita dikendalikan nafsu,
Maka pengendalian nafsu inilah yang membuat kita menjadi orang yang bakhil, jadi orang yang iri, dengki, hasut pada orang lain, dan sebagainya. Ini sumber keburukan. Maka apa yang dilakukan setelah Idul Fitri? Tidak perlu kamu tanyakan. Selama Ramadan kita diterima oleh Allah, maka kita akan muncul menjadi orang yang kaziminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Orang dikit-dikit nesu, orang dikit-dikit marah, orang mutungan, orang nesu, wis pokok kaya ora ana permasalahan sing diselesaikan. Dili-dili kok marah, mautung, nesu, ora ngono-ngono. Ini tidak mungkin terjadi. Ketika kita punya pendapat dan dipakai tidak masalah. Ramadan ini ketompo kok. Oh nggih, mboten napa-napa. Wong namung sekedar usul kemawon. Boleh ditampa nggih alhamdulillah mboten napa-napa, namung sekedar usul. Ngoten lho Bu, luar biasanya Ramadan. Yang ketiga wal afina anitas. Apa yang dilakukan saat Ramadan? 3 hal yang paling pokok. Oke. 3 hal. 3 hal yang paling pokok itu. Walaupun ayat bawahnya lagi masih banyak menerangkan. Ketika kita berbuat salah ya langsung jalur ngapura wong. Tapi yang paling poin adalah setelah kita mampu menahan amarah, maka kita wal afina anil nas. Sebesar apapun kesalahan orang lain yang pernah kita lakukan, kalau dia puasa terima Allah, pasti dosamu diampuni. Kalau orang yang Anda mintai maaf itu kok puasanya diterima Allah, maka ada jaminan segede apapun salah penjenengan kepada orang itu. Masya Allah, jangankan salah jenengan hanya sedemikian. 10 kali lipat kesalahan pun tetap akan saya maafkan. Ini pribadi orang yang bersikap setelah Ramadan karena Ramadan diterima. Maka disampaikan di sini dalam temanya luar biasa. Maka agar hidup lebih baik dan berarti, maka akan betul-betul terwujud lebih baik dan berarti kalau Ramadan ini benar-benar mampu mentarbiyah kula panjenengan. Jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya banyak yang mau saya sampaikan tentang bagaimana orang yang dikatakan rugi setelah Ramadan usai. Namun lain kesempatan bisa kita sambung kembali. Mungkin ada 1,5 pertanyaan atau mungkin 1 pertanyaan. Namun monggo kita tutup dengan doa lebih dahulu agar lebih berkah apa yang kita kaji pada sore hari ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana ya Allah, fa'arahmat qulubina wa abdanina wassalam inna wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa qadimatan fi ahli wa inna dan alal bala'i sabra wa waladan salihah wa sadma'il maqdur wa umran tawilah. Nah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfir ya rabbal alamin. Subhana rabbika ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Kanten manten ingkang saged aturaken nggih mungkin ada 1/4 pertanyaan nggih. Waktu sekitar 10 menit nggih. Mungkin mekaten kira langkung akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bunda Mina, monggo Bun. Paspornya aku iki kok lupa saya. Mana senja. Mana senja. Ramadan kita
Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Musib yang insya Allah dimuliakan Allah di keluarganya dan semuanya. Amin. Yang saya ingin tanyakan Abah Zatmina Alif dari Banyuwangi, dari penyampaian Abah tadi, insya Allah hampir menyinggung di situ. Kita semua santri-santri ini agar bisa menerapkan. Nanti ada 2 kubu Abah. Yang satu, tentunya di dalam kita nyantri di pesantren ini banyak cobaan dan ujian. Tergantung kita bagaimana cara menyikapi dan cara beristiqomah dalam menuntut ilmu, menggapai ridho Allah. Apapun ujiannya, kita tetap istiqomah, tetap belajar untuk kuat dalam cobaan apapun. Nah, ini bagaimana tip-tipnya di situ yang pertama. Dan yang kedua, tentunya ada 2, yang satu diuji, yang satu posisinya lagi mendolimi di situ. Yang satu didolimi, yang satu mendolimi. Ya, sini. Bagi orang yang mendolimi ini, bagaimana agar mungkin di situ kayaknya kalau kita ngaji itu kan mencari kebaikan. Tapi di situ si penguji atau si mendolimi ini mungkin di situ juga diketuk oleh Allah, tapi kita mungkin belum bisa menerapkan. Banyak orang yang mental di situ, keluar dari majelis. Nah, di situ karena mungkin tersinggung atau mungkin nggak kuat di majelis ini dan ditempati. Bagi yang posisi orang-orang yang begini ini, lesanya mungkin tidak dijaga, menyakiti temannya, karena temannya tidak kuat sehingga keluar dari majelis. Nah, ini bagi ketua buku ini, bagaimana cara kami ini belajar untuk bahwa ini Allah yang menghadirkan dan kita yang lagi mendolim ini harus menyadari dan tidak melakukan lagi. Gitu. Atas jawabannya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bapak Al-Mukarram dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilafu ummati rahmatun. Memang dimanapun kita berada, perselisihan itu pasti ada. Kita hidup ini dengan sebagaimana yang sering saya sampaikan, dawuhipun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ma min abdin illa wala muhibbun wa mubghidun. Jadi bagaimana tip-tipnya agar kita dalam berjamaah ini tidak terjadi saling benci antara satu dengan yang lain karena selisih pendapat. Nah, gitu. Tip-tipnya yang pertama adalah luruskan dulu niat kita bertalabul ilmi di on air ini. Niat kita luruskan dulu. Kita mau ngaji di sini niatnya mau apa? Hanya mau mencari nama besar atau kita memang ingin mendapatkan kebenaran? Atau kita ingin menunjukkan kebenaran pada orang lain? Ini niat kita ditata dulu. Jadi ngaji ini tidak akan mungkin ada problem yang besar selama semua yang ngaji ini punya satu visi misi, punya niat yang paling utama. Niat kita mau ngaji, mau jadi orang yang Hilang suaranya. Enggak. Sinyalnya kabur. Nggak ada suara. Tunggu dulu coba. Panggil. Kembalikan, meluruskan niat dari kita ber-on air ini. Badi kelangan pulsa, badi kerju, badi bayar syariah. Kalau kita tidak ada manfaat buat apa?
Makanya agar kita lebih manfaat dalam hidup ber-on air ini, bermajelis taklim ini, yuk kita selalu mengingat niat kita kembali. Niat awal kita kayak apa. Yang pasti kita ngaji niatnya ingin dapat ridho Allah, gitu. Ben oleh ridho Allah. Nah, dapat ridho Allah tentunya jadi orang yang benar. Untuk jadi orang yang benar, dikeram lu. Ada suaranya, Mbak. Suaranya gila. Dahunipun Imam Syafi'i ma min abdin illa walahu muhibbun wa mubghidun. Tidak ada satupun hamba di dunia ini kecuali hamba itu ada pecintanya, ada penggemarnya, tapi juga tidak kurang ada pembencinya. Itu saya terapkan dalam hidup saya seperti ini. Dimanapun saya berada, saya menerapkan hidup ini. Kalau susah, urip niku laran nerapno ngene iki. Tidak semua majelis taklim senang dengan Ustaz Ali Mujib Nah, saya meyakini itu. Jadi pasti manusiawi sekali karena mamin abdin illa walau muhibbun wa gitu. Jadi ketika ada orang tidak senang dengan kita, ya maklumlah kita manusia kok. Berarti ini menunjukkan bahwa kita manusia beneran ini. Kenapa? Karena masih ada orang yang tidak senang dengan kita. Kita malah bersyukur. Alhamdulillah. Ijek menungso tenanane aku iki. Lho lha apa, Mbak? Ijek nemu keting aku iki. Berarti kita masih manusia ini. Masya Allah. Ma min abdin ila wa muhibbun wa gitu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali mereka ada penggemar dan ada pencacinya. Itu pasti. Dene atau di bagian ngono sing penggemar nggih disyukuri alhamdulillah. Dene apa sing enek sing menggemari. Dene sing mencaci maki sing gak demen ya alhamdulillah. Dene apa urip kok enek sing ora patek demen. Jadi kita bisa mawas diri, bisa menjadi pribadi lebih baik karena adanya orang yang tidak suka dengan keberadaan kita. Lah eneng wong kok gak seneng karo aku, mungkin ada yang salah dengan diri saya sehingga akan ada perbedaan untuk kita semua. Ini hidup yang seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana yang mendolimi, bagaimana didolimi. Ada dawuh Kanjeng Nabi niku lihat ingutan saya itu hadis qudsi kalau tidak salah ya. Man zalama fastaghfara wa zulima faghfara. Barang siapa yang ketika dia zalim pada orang lain dan mampu untuk minta maaf. Man zalama fastaghfara wa zulima faghfara. Loh, barang siapa yang zalim kok mampu, barang siapa yang zalim fastaghfara mampu untuk meminta maaf pada orang yang dizalimi. Dan sebaliknya wa zulima faghfara, orang yang dizalimi mampu memberi maaf. Tiba-tiba Nabi diam sejenak sehingga sahabat tanya, "Wa man lahu ya Rasulullah?" Nabi dawuh, sapa-sapa dolim ning wong liya kok gelem ngapura kedoliman orang lain. Dan barang siapa yang barang siapa yang dolim pada orang lain mampu untuk minta maaf kepada orang yang didolimi. Dan ketika dia didolimi mampu memberi maaf untuk orang yang mendolimi. Tiba-tiba Nabi diam sejenak dalam dawuh ini. Sehingga sahabat bertanya, "Qila wa man la ya Rasulullah?" Apa yang didapat orang kalau seperti itu ya Rasul? Nabi jallahumul amnu wa hum muhtadun. Lahumul amnu wa hum muhtadun. Nabi diam sejenak ketika berkata, barang siapa yang zalim mampu meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Dan barang siapa yang dizalimi mampu membukakan pintu maaf pada orang yang mendolimi. Nabi diam sejenak. Sehingga diamnya Nabi membuat sahabat bertanya. Ini masih mutaati ini. Ini bukan kalimat lazim ini. Ini mutaati, perlu penjelasan. Maka ditanya, "Waman lah ya Rasul?" Apa yang didapat orang seperti itu? Nabi qala lahumul amnu wa hum muhtadun. Dia di akhirat akan mendapatkan kenyamanan dalam proses menuju surganya. Wa hum muhtadun. Mereka di dunianya termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Ramadan inilah yang tentunya
akan mentarbiah kita semua. Mangga kalau Ramadan kita baik, insya Allah ketika kita mampu merasa mendolimi orang, pasti kita akan bisa minta maaf. Tergantung seberapa baik Ramadan kita. Maka kalau ada orang sudah merasa tidak pernah salah dengan orang lain, wow, ini nampak Ramadannya tidak ada bekas sama sekali. Maka orang-orang yang Ramadannya membekas ketika dia merasa pernah zalim pada orang lain, akan digerakkan hatinya untuk berusaha mendatangi, meminta halalnya sampai dihalalkannya. Len jaluk ngapura sampai dihalalno. Ini didorong dari apa? Dari Ramadan yang baik. Arti Ramadan baik adalah Ramadan yang kita lakukan benar-benar diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mekaten kirang langkung pangapunten. Wallahu a'lam bishawab.